Greetings, halo wine lovers berbahasa Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali ke kanal Mr. Wine, sebuah kanal yang memberikan review, informasi, dan apresiasi seputar wine. Namun kali ini saya tidak akan memberikan review tentang wine, melainkan saya akan memberikan beberapa tips untuk menghindari mabuk saat minum wine. Pertama-tama saya sangat tidak setuju dengan pemahaman bahwa seni minum wine identik dengan mabuk atau untuk mabuk-mabukan. Kanal ini tidak pernah mengadvokasi siapapun untuk menjadi seorang alkoholik. Ingatlah magic words yang selalu saya gunakan di setiap video saya, stay sober and be responsible. Dan saya selalu mengingatkan bahwa bagi mereka yang belum berusia 21 tahun dan wanita yang sedang hamil untuk tidak mengkonsumsi wine dan minuman beralkohol. Dan jika Anda sudah mengkonsumsi, Anda tidak diperkenankan untuk mengemudikan kendaraan. Beberapa kali saya mendapatkan pertanyaan dari rekan-rekan saya bagaimana caranya untuk tidak mudah mabuk saat minum wine. Lebih dari 25 tahun saya menikmati wine. Jarang sekali saya mendapatkan hal itu. Bukan berarti tiap hari saya minum wine ya. Hal itu terjadi ke saya kira-kira 23 tahun yang lalu. Pada waktu itu saya masih sangat muda dan kurang pengalaman. Dan saya lebih sering mabuk karena naik kapal laut daripada karena minum wine. Dan sebagai informasi, saya jarang sekali naik kapal laut ya. Oke, saya akan memberikan tips bagaimana untuk menghindari mabuk saat kita minum wine. Ada dua prinsip utama. Yang pertama adalah kenali diri Anda sendiri. Yang kedua adalah kenali wine yang kita minum. Yang paling penting adalah yang pertama, ya, bagaimana mengenali dengan baik diri kita sendiri. Karena hanya Anda yang mengetahui batas-batas dan kondisi tubuh Anda setiap saat. Jika pada suatu kesempatan Anda ditawarkan atau dihidangkan wine dan Anda merasa kurang fit atau Anda harus mengemudikan kendaraan, setelah itu Anda bisa menolak dengan tegas, maaf saya tidak minum saat ini ya. Anda boleh berikan alasannya, tidak juga tidak apa-apa, itu hak Anda ya. Karena keselamatan dan kesehatan jauh lebih penting daripada kenikmatan wine. Dan biasanya wine itu hanya bersifat sebagai pelengkap, dan biasanya wine dihidangkan di saat pesta atau di saat perjamuan-perjamuan tertentu. Jarang sekali atau hampir tidak pernah orang mengadakan acara khusus hanya untuk minum-minum. Yuk datang ke tempat gue, yuk kita minum ini ya. Saya tidak pernah mendapatkan undangan seperti itu. Kalaupun ada undangan seperti itu, pastinya saya akan tolak ya. Ngapain saya harus datang khusus hanya untuk minum-minum ya. Dan sebagai informasi berdasarkan riset, wanita bereaksi lebih cepat terhadap minuman beralkohol daripada pria. Pesannya apa? Pesannya para pria harus lebih hati-hati dalam mengkonsumsi wine. Jadi jangan justru malah jor-joran karena reaksinya menjadi lebih lambat. Justru akan jor-joran, justru akan mencari tahu sampai batas mana ini akan bereaksi kepada tubuh saya. Tidak, kita tidak ada pada keadaan seperti itu. Dan tentu saja saya sangat menolak machismo dalam seni minum wine. Apa itu machismo? Machismo adalah sebuah pemahaman bahwa seseorang merasa lebih hebat, lebih macho di saat dia mampu minum minuman beralkohol atau wine sebanyak-banyaknya. Nah, itu sebuah pemikiran yang salah. Dan kadang-kadang saya juga bingung sama orang yang, di saat dia sudah mabuk, dia baru mengatakan, wah ini wine yang bagus. Oh tidak, mabuk adalah ekses negatif yang ingin kita hindari. Ya, dan apalagi saya juga kadang-kadang tidak bisa menerima dengan mereka yang berimprovisasi secara liar, campur sana campur sini tanpa pemahaman minuman yang baik, dan kadang-kadang justru mencampur dengan bahan-bahan yang berbahaya yang tidak layak dikonsumsi. Jadi kanal saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal-hal seperti itu. Minum wine lebih baik kita minum bersama dengan orang lain. Saya tidak rekomendasikan untuk minum sendiri. Jadi kalau Anda sudah sering minum sendirian, menyukai minum sendirian, dan biasanya tidak dapat lagi mengkontrol
konsumsi dari kuantitas minuman Anda sudah dalam masalah. Oke, kemudian untuk prinsip yang kedua, untuk mengenali wine yang kita minum. Ya, minum wine berbeda dengan minum bir. Minum bir kita bisa tenggak kayak glek-glek-glek untuk menghilangkan rasa haus. Ya, minum wine tidak seperti itu. Kita tidak pernah menghilangkan rasa haus dengan minum wine. Kalau Anda haus, Anda minum air mineral. Ya. Dan inilah kuantitas atau porsi untuk minum segelas wine. Ya, satu porsinya seperti ini, boleh ditambah sedikit. Kenapa sedikit? Ya memang karena kandungan alkohol dalam wine 2 kali atau 3 kali lebih kuat daripada kandungan dari alkohol dalam bir. Dan kita meminum wine itu perlahan-lahan, ya teguk demi teguk, kita nikmati aromanya, kita nikmati tetes demi tetes, di mana setiap tetes memberikan sensasi dan juga surprise. Nah, disitulah seni untuk minum wine, ya. Dan kita juga harus berhati-hati. Kadang-kadang kita suka terjebak dengan rasa wine yang manis dan mempunyai kandungan alkohol yang kecil. Nah, kita akan minum, dan akhirnya kita tidak bisa bangun lagi. Ada 3 waktu penyajian dalam minum wine, ya, sebelum makan, saat makan, setelah makan. Sebelum makan dikatakan sebagai aperitif, ya. Biasanya porsinya seperti ini dan kita akan minum selama 30 menit sampai 1 jam itu cukup. Kita minum sedikit demi sedikit sambil ngobrol, sambil tunggu hidangannya siap, atau sambil membicarakan breaking the ice, ya. Itu yang disebut dengan aperitif. Dan kita tidak pernah minum wine dalam keadaan perut kosong dan setelah itu 2 atau 3 jam lagi Anda tidak makan apa-apa. Itu sangat berbahaya. Karena lambung Anda akan bereaksi, alkohol akan naik dan Anda akan mabuk. Makanya kita tidak pernah minum wine di pagi hari. Ya, wine selalu dihubungkan dengan hidangan. Kemudian Anda bisa minum wine saat Anda makan. Nanti saya akan buat juga video khusus tentang jenis-jenis wine sesuai dengan jenis makanannya. Dan bagian yang ketiga waktu penyajian wine adalah after meal, setelah makan. Nah, ini yang tricky karena setelah itu biasanya kita ada conversation, ngobrol 2-3 jam. Dan kalau kita tidak disiplin atau kita tidak mengatakan bahwa saya punya batas kuantitas yang harus saya minum, kita bisa terjebak dan akhirnya kita minum terlalu banyak. Yang paling banyak yang bisa kita minum adalah mungkin 2 kali dari porsi ini. Dan jangan lupa bahwa liver kita mempunyai waktu 1 jam untuk mengencerkan alkohol yang kita minum. Jadi jangan terlalu banyak minum, 1 gelas sudah cukup, ya. Dan bagaimana caranya supaya bisa bertahan, supaya tidak kita teguk-teguk atau sudah habis, ya. Ada caranya bagaimana kita bisa bertahan selama 2-3 jam dengan kuantitas yang tidak terlalu banyak. Ada 2 trik. Yang pertama, sambil ngemil. Ya, kita bisa minum sambil minum wine sambil ngemil, ya. Ini cemilannya biasanya seperti ini. Ada daging asap, ada cheese, ada cicaron, ada kacang, ya, mantap ya. Ya itulah menikmati hidup. Ya, sambil minum kita makan. Jadi kita tidak akan tergoda untuk terus-terusan minum. Tapi kalau Anda punya diet khusus, Anda tidak suka makan yang akan membuat mungkin berat badan Anda naik, bisa juga trik yang kedua adalah sambil menikmati minuman penyela. Jadi kita minum wine dengan minuman yang lain. Minuman penyela itu bisa air, bisa juga jus, ya. Tapi yang paling baik adalah air, karena air mempunyai daya untuk mengencerkan alkohol dalam tubuh kita dan membuangnya. Nah, justru itu yang lebih baik. Tapi ada orang yang dalam bahasa Jawa disebut beser, gampang pergi ke kamar kecil. Nah, itu Anda bisa nikmati jus atau Anda bisa juga nikmati soda. Dan ada juga trik bagaimana untuk menurunkan daya serap alkohol dalam tubuh kita. Tip yang pertama adalah dengan mengkonsumsi setengah gelas susu. Dan yang kedua adalah dengan memakan 1 sendok teh ragi yang biasa kita pakai untuk buat roti. Tapi saya tidak rekomendasikan Anda langsung makan ragi ini. Kalau Anda mau makan nggak apa-apa. Tapi kalau saya selalu campur dengan yogurt, ya, saya campur saja dan saya makan. Dan ini baik dikonsumsi sebelum kita minum wine. Tetapi sekali lagi, ini bukan penangkal, ini bukan antidot,
Ini hanya sebuah cara untuk menurunkan daya serap alkohol dalam tubuh kita hingga 20%. Jadi jangan pernah bilang, wah saya sudah minum susu, saya sudah makan ragi, dan saya tidak akan mabuk. Itu keliru. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan, tips untuk mengurangi atau menghindari mabuk dalam minum wine. Kenali batas-batas tubuh Anda, kenali minuman yang Anda minum, wine yang Anda minum, dan tentukan kuantitasnya. Masih ada beberapa video yang bisa Anda nikmati dalam kanal saya tentang wine, tentang review dan informasi yang menarik. Tolong support saya dengan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Sekali lagi terima kasih atas dukungan Anda. Stay sober and be responsible. Adieu.